Halo, halo. Halo Kak. Oke, selamat sore Reza ya. Selamat datang di kelas hari ini. Mungkin Reza bisa on cam nggak Reza ya? Oke, thank you ya Reza sudah on cam. Oke, Reza. Jadi untuk hari ini kita akan coba diskusikan lagi ya mengenai project kita Reza. Ini mana nantinya project ini akan kita coba eh, kita selesaikan di minggu depan ya Reza. Jadi ntar minggu depan adalah graduation Reza. Nanti Reza akan present ya di minggu depan ya. Jadi tadi hari ini kita akan fokus dulu. Yang penting gimana caranya kita menyelesaikan presentasinya dan juga tugas-tugas algo ya Reza ya. Jadi ntar untuk kelompoknya sendiri nanti Reza sama Jose ya. Jadi di sini aku nggak pisah, tapi nanti Reza gabung sama Jose aja gitu ya buat jadi satu tim gitu. Mungkin sebelum kita start seperti biasa aku mau nanya dong terkait kabar Reza. Reza gimana Reza kabarnya? Sehariannya gimana? Boleh dong diupdate. Kabar saya Alhamdulillah baik. Oke. Untuk sehari aja masih dengan tugas-tugas yang menumpuk. Oh, masih dengan tugas-tugas menumpuk ya. Oke, gimana nih tugasnya lagi menumpuk apa aja? Eh, Tugas sekolah ya berarti ya. iya Kak, Oke. Ujiannya kapan Reza? ujian kalau nggak salah minggu besok Kak. Minggu besok itu ujian. Iya, Apa UKK kah atau gimana? Ujian dengan kelas? baru kayak ujian akhir semester. Ujian akhir semester ya, UAS ya berarti ya. Iya, Oke, kalau gitu Reza, thank you for the update ya. Thank you udah update terkait kabarnya. Untuk tugas algo gimana Reza? Ada kendala gak? nggak ada Kak. Nggak ada, berarti sejauh ini aman ya. Heeh. Oke, sip kalau gitu deh. Mungkin kita sambil nunggu Jose juga nih ya. Jadi di sini aku jelasin beberapa hal dulu ya. Jadi nanti buat di next week, nanti itu adalah presentasinya ya Reza ya. Nanti minggu depan kita akan coba kerjain. Kita hari ini akan coba selesaikan buat presentasinya dan segala macamnya Reza. Yang hopefully nanti di minggu depan itu kita udah bisa present gitu ya. Tentunya itu Hmm. merupakan jadwal dari graduation ya. Kita harus ikutin jadwalnya aja, stick to the schedule biar kita antar nggak molor gitu ya. Nah terus juga apa bahasanya ya? Nanti pokoknya Reza kan kemarin aku bilang ya, ntar Reza bisa pilih topiknya kira-kira mau bahas terkait apa dari timnya gitu ya. Kira-kira Reza sama Jose. Cuman aku rasa kalau berdua gini mungkin bawain dua topik aja ya Reza ya, karena kan cuman berdua itu ya, cuma satu tim. Aku rasa mending bawa dua topik. Jadi mungkin mau pakai Ambil Raffier sama satu lagi tuh terkait mass game tuh boleh, atau mungkin mau bikin project sendiri juga boleh ya. Mungkin berkaitan juga tentang penggunaan kode tersebut gitu. Oke Reza. Ya kayak Oke, mungkin sebelum kita start nih, kebetulan nih pas banget lagi azan ya Reza ya. Mungkin kita mm, rest bentar dulu aja nih sambil kita nunggu azannya juga. Mungkin Reza kalau misalnya mau sholat juga boleh. Kita start nanti di jam 13.10 ya Reza ya. Habis itu ntar kita langsung mulai presentasinya. Oke? ya Kak. Ya Kak. Oke, sip. Selamat istirahat Reza. Sampai jumpa kembali di jam 13.10 ya. Terima kasih.
Oke, Reza. Halo, halo. Oke, apakah sudah kembali, Reza? Udah Kak, Ya, sudah ya. Sip, kita mungkin langsung masuk aja nih, Reza, buat belajar kita hari ini. Jadi, ini merupakan semester terakhir ya, Reza, ya, sebelum kita graduate, Reza. Nah, jadi di sini kita masuk dalam namanya pengujian dan juga persiapan untuk pertahanan proyek ya. Nanti di sini kita akan coba testing dulu tas terkait reviewernya, dan nanti kita coba buatin presentasinya. Ngomong-ngomong presentasinya udah dibuatin belum, Reza? Reza udah coba buat belum? Maksudnya biar aku bisa lihat dulu gitu. belum buat Kak. Belum buat, oke nggak apa-apa. Cuma nanti aku paling kasih masukan aja berarti ya kalau gitu ya. Tadi kalau misalnya Reza udah buat, bagusnya tuh aku bisa review dulu gitu. Cuman nggak apa-apa. Ya udah. Oke, share screenku sudah terlihat, Reza. Udah Kak. Oke, pengujian dan persiapan untuk pertahanan proyek ya di modul 7 pelajaran 5. Oke, kita review dulu terkait namanya mengerjakan proyek. Nah, jadi sini kita bisa mencantumkan tahapan nih dari pengerjaan satu proyek itu seperti apa aja sih. Nah, di sini ada apa aja? Kita tuh punya ideation, Reza ya. Jadi bahasanya itu kita mencari ide dari produknya itu seperti apa, lalu juga ke tahap planning ya atau perencanaan, dan then kita pergi ke bagian namanya pengembangan dari prototipe ya itu seperti apa. Lalu kita pergi ke tahapan ini ya perbaikan. Ya di sini kita akan coba nih ngecek kira-kira proyek kita tuh gimana nih, udah oke atau belum. And then ketika kita sudah lakukan perbaikan atau penambahan, kita akan pengujian dan nanti sampai hasilnya ini ya kita kita uji. Ntar kalau misalnya ada kesalahan kita perbaiki lagi, udah bener kita uji lagi. Pokoknya ini flow-nya tuh dia bolak-balik lah ya sampai akhirnya ujinya udah selesai, udah aman semuanya, baru kita ke tahap presentasi ya. Kita mau presentasikan kira-kira proyeknya itu seperti apa sih. Ntar kita ke bagian presentasi ini buat kita presentasikan ya seperti apa proyeknya gitu. Nah, kenapa sih kita perlu menguji produk IT yang kita punya? Nah, jadi gini ya, saat kita mengembangkan proyek besar, sulit untuk menemukan kekurangan kecil ya. Jadi misalnya kita udah punya proyek besar nih, Reza nih. Nah, itu akan sulit nih buat kita menemukan kekurangan kecil dari proyek itu seperti apa. And then, sulit juga untuk kita memprediksi semua opsi untuk tindakan pengguna dan juga memprosesnya ke dalam suatu kode ya. Jadi ini bisa dibilang sulit juga nih buat kita melakukan prediction terkait semua opsi yang ada untuk tindakan pengguna dan juga memprosesnya dalam kode. Nah, lalu di sini produk yang telah teruji dengan baik itu dia tidak berisiko nih buat mengalami kerusakan perangkat lunak yang tak terduga segera akan dirilis ya. Nah, sekarang kita bahas terkait namanya test case ya atau bahasanya tes uji lah gitu di sini. Nah, test case sendiri apa sih? Dia itu merupakan dokumen yang menjelaskan mekanisme verifikasi itu terkait fungsi yang sedang diuji itu seperti apa dan juga langkah untuk mencapai tujuannya seperti apa. Serta ada juga hasil yang diharapkan ya nantinya mau seperti apa sih hasilnya. Nah, lalu di sini kita punya juga namanya tester Reza atau bahasa itu seorang penguji ya. Nah, tester sendiri merupakan spesialis yang terlibat dalam pengujian perangkat lunak untuk mengidentifikasi kesalahan dan juga memperbaikinya di bagian sini. Nah, kualitas apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang tester atau seorang penguji? Nah, jadi tester perangkat lunak dia harus ngapain aja? Dia harus memiliki pengetahuan yang baik ya tentang bahasa pemrograman. Itu dia harus punya pengetahuan lah di sini. Dia juga memiliki kemampuan untuk melacak bahkan detail level terkecilnya juga. Ada juga dia juga harus memiliki kreativitas, akal, dan juga kecerdikan di bagian sini. Itu adalah kemampuan untuk dia mengantisipasi situasi yang tidak biasa. Nah, mungkin itu aja. Kita akan habis ini masuk dulu Reza ke dalam namanya testing ya, atau bahasa pengujian dari suatu proyek ya di bagian sini ya. Nah, soal tugasnya apa? Temukan dan jelaskan 3 kasus pengujian untuk aplikasi desktop dari Avira Test. Di sini ntar Reza boleh lakuin uji aplikasinya ya dengan cara menggunakannya dan juga cek nih kira-kira kesalahannya ada apa aja sih. Yuk, let's go kita kerjaan tugasnya Reza. Nah, ini boleh ke bagian tasnya dulu ya, yang di dalam platform. Di sini nggak lama kita buatin mind map aja. Nah, di sini ada 3 elemen ya, yang kira-kira nanti yang akan kita coba buat tuh apa sih? Yang kira-kira dari Avira Test. Nah, cara gampangnya sebenarnya juga bisa kita manfaatin ChatGPT ya, Reza ya, buat membantu kita. Ya, mana nih Reza? Oke, elemen baru. Nah, kira-kira apa aja sih yang faktor yang bisa kita lakuin buat menguji game kita, Reza? Nah, coba dimasukin dong, kira-kira apa aja? Nah, boleh dibuatin juga mungkin via chat GPT ya. Karena kan kita sebelumnya udah buatin proyeknya nih tentang namanya pengujian proyek. Nah, ini tinggal dimasukin nih kira-kira 3 kriterianya yang bisa kita uji. Apa aja nih contoh paling gampang ini ya. Di Revere Test kita punya main app, ada timer sama button. Terus apa lagi ini contohnya nih.
Misalkan dari gambaran besar. Terus ada app-nya apa lagi? Ada banyak ya, kita punya beberapa, bahasanya punya beberapa application file lah di sini lah. Jadi bisa kita lakuin adjustment aja dan juga melakukan pengetesan lah di bagian situ. Coba menurut Reza apa aja? Boleh di breakdown lagi, boleh dibuka VS Code-nya juga. Coba nih aku kasih waktu kurang lebih mungkin 10 menit ya buat bikin ini nih. Harusnya bisa lah ya, refer test. Oke, isi dari refer test itu apa aja? Coba dimasukin lagi. Refer test, oke, yang mau diujikan apalagi di sini? Kira-kira apa aja? Eh, Paling gampang mungkin pakai VS Code ya. Nah, VS Code kita menguji apa? Bisa menguji buttonnya. Kan di refer test itu sendiri kan ada banyak button ya Reza di sana ya. Ada button A, button B, button C gitu ya. Kita bisa lakuin adjustment terkait namanya si buttonnya. Kira-kira buttonnya mau dibuat seperti apa sih? Nah, itu bisa kita lakukan adjustment ya. Pengujiannya apa? Pengujian apa? Contohnya button kah atau apakah? Bisa tinggal dimasukin aja. Cuman kalau misalnya Reza bingung, coba boleh pakai ChatGPT ya. Feel free buat pakai ChatGPT untuk membantu kita ya dalam mengerjakan task kita. Ya, pengujian ada tombol. Nah, pengujian tombol itu seperti apa sih? Nah, mungkin kalau misalkan mau cara mudahnya nih, oke ini mungkin bisa lihat caraku juga ya. Nah, jadi caranya di sini kita lakuin mau tiga pengetesan nih, kira-kira apa aja. Nah, mungkin di sini aku akan menggunakan beberapa kode ya di sini ya. Jadi kita kan punya secara file, kita punya final window, instruction spy, kita punya my app juga, dan segala macamnya ya. Jadi punya beberapa file lah. Mungkin di sini yang pengen aku uji adalah second py dan juga final window. Nah, ini tinggal dilakuin copy aja ya, seperti di sini, screen tuh. Nah, ini dia. Pertama aku copy dulu ya. Copy ke ChatGPT aja. Bilang ya, saya ingin membuat mind map terkait skenario pengujian dari kode Ravier saya berikut. Tes saya berikut. Buat ini simpel aja. Buatkan secara simpel tiga mind map terpisah. Terpisah. Titik. Nah, berikut kodenya. Oke, pertama-tama kan di sini jelasin dulu ini kodenya apa. Ini aku ini kode untuk main.py ya. Eh, my app ya, my app.py. Ini kodenya di sini. Masukin. Masuk lagi, ini kode apa lagi? Kode second win ya. Nah, second win kita ambil juga. Second win.py di sini. And then ada juga final window ya. Nah, ini final window. Oke, bentar ya agak lag nih. Hopefully masih muat ya, karena biasanya itu ada limitation ya di sini. Sama satu lagi adalah final tadi apa? Final win. Oke, nah udah. Sini kita minta ChatGPT buat rapiin ya. Nah, di sini ada beberapa yang dimuncul sama dia ya. Nah, jadi menu pertama di sini kita menguji yang namanya main window ya. My.py, jadi ini bisa kita coba pecahin aja ini langsung my.py, kita copy. Terus juga apalagi ada UI rendering gitu ya. Navigation, validasi umum di sini ada apa aja cabangnya, ada window atau benar, ukuran window-nya benar, tidak error saat start aplikasinya. Lalu yang kedua adalah pengujian test window ya, atau bahasa second win.py. Jadi di sini aku membagi menjadi tiga file ya. Kalau instructions aku nggak pakai karena dia isinya cuma instructions saja ya, atau bahasanya cuma ya teks aja yang akan dimunculkan tuh kira-kira seperti apa sih buat di bagian situ. Small timer, nah ini dia mind map ini. Mungkin karena masih terlalu panjang ya. Buatkan lebih simpel lagi.
simpel lagi dan pendek. Nah, biar nanti dia itu nggak terlalu ini. Nanti buat project Reza biar lebih interaktif, nanti boleh pakai ChatGPT juga ya. Jadi projectnya biar lebih bagus lagi. Boleh ntar di adjust juga di ChatGPT, ditambah-tambahin, biar ntar hasilnya lebih bagus, lebih mantap lagi gitu ya. Oke, udah jadi ya. Udah tinggal kayak gini. Udah deh, tinggal kita kopikan aja ya ke screen-nya. Nah, ke pengujian proyek. Udah deh, tadi kan aku udah jadi ya advertise. Jadi advertise-nya pertama ada apa aja. Ini punya namanya main app atau main app ya. Atau main window lah bahasanya. Nah, di sini mungkin bisa dijelasin juga di sini namanya apa nih? Bisa aku split jadi main window dia ada apa aja, ada tampilan UI ya. Dan UI, ada apa lagi? Ada fungsi tombol next, ada apa lagi ya? Ada stabilitas juga ya, stabilitas. Nah, terus di isinya apa? Di tampilan UI ada hello text ya di sini yang akan dimunculkan cabangnya. Nah, ini mungkin buatin satu-satu aja nih biar lebih rapi ya. Set, misalkan gini, sorry. Nah, ini hello text muncul, terus apa lagi? Instruction muncul. Nah, bisa dilakukan kayak gini aja ya. Jadi kita split menjadi tiga bagian ya Reza ya. Oke, pindah tes window, window tersembunyi, page main window tersembunyi ya di bagian situ. Oke, and then di sini stabilitasnya, stability aplikasi muncul tanpa pesan error. Nah, ini udah jadi nih, satu kesatuan Rafir test ya. Reza, sisanya ntar tinggal buatin kayak tadi. Jadi bisa juga pakai promptingnya dibuatin di ChatGPT biar tentunya lebih cepat juga ya. Atau bisa juga kalau dari pemikiran Reza sendiri mau itu boleh banget juga ya. Mungkin sekitar 8 menit lagi ya buat hal ini. Kok kasih tambahan waktu. Ya, mana bisa Reza? Oke, tujuan. Boleh juga pakai ChatGPT-nya ya, tentunya ya, biar nanti hasilnya lebih advance lagi nih, atau bahasanya lebih memukau lagi. Oke, dibuatinnya di split ya Reza. Nah, tes window-nya kalau bisa jangan digabung, itu kan ada nomor dua tuh, nomor dua. Nah, jadi sebisa mungkin ini dibuatin di sini nih, di bagian segmen kedua ya. Jadi di split aja biar nggak terlalu panjang. Nah, di sini ada di segmen nomor tiga juga di sini. Jadi yang ini mungkin jendela keduanya bisa kamu pindahin aja. Jadi di sini fokus jendela pertama. Nah, jangan lupa di save ya, jangan lupa di save dulu, klik save dulu sebelum move ke soal kedua nanti dihilang kalau nggak di save. Oke, nah baru di sini buat ini. Kira-kira apa sih tadi elemennya? Buat elemen yang nomor dua mau ngebahas tentang apa sih di bagian sini?
Dua, oke, apa lagi? Menjalankan tiga tahap tes, mengirim hasil, oke, apa lagi? Di split menjadi tiga bagian aja gitu ya, biar nanti juga nggak terlalu panjang jadinya. Nah, jangan lupa juga jendela kedua itu dia anaknya dari siapa nih? Reza di sini jangan lupa kotakannya dia itu dari siapa? Ini kan pasti dia itu muncul sebelumnya ada lagi nih, mungkin dari Ravier Test gitu ya. Sini jadi ada sambungannya. Di save dulu jangan lupa. Nah ya, nanti kalau nggak di save kamu nanti back dia langsung hilang. Nah buatin kayak gitu ya berarti ya. Ravier Test, jendela utama, main window. Bisa gak? Oke, kalau misalnya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Biar nggak jadi Ravier Test, tulis saja jendela apa? Jendela kedua. Ravier Test, jendela kedua. Tes, oke. Mulai tes. Terakhir, oke. Oke, 60 detik. Oke, 3 menit lagi Reza, yuk. Kira-kira dua selesai kali. Dia bisa move ke tiga langsung. Oke, oke. Ini kira-kira yang ketiga apa nih? Sisa 2 menit terakhirnya. Oke, tujuan. Yuk, 2 menit lagi. Menampilkan hasil akhir dari perhitungan indeks Rapier. Hitung indeks. Oke, kategori hasil besar usia. Oke, hitung indeks berarti pakai BMI ya. Body Mass Index. Oke, ada range khusus umur jam 14. Output. Ini kondisi jantung. Oke.
Oke, sip. Kalau udah boleh di-save ya. Pas banget nih, jam 3.30. Oke, gue coba. Jadi di sini kita bagi tadi ya Reza ya, kita split menjadi tiga part ya di bagian tadi ya. Jadi em, nah, jadi bisa dibilang tadi kita split menjadi tiga bagian utama untuk membuat Raffier test ini. Tadi Reza splitnya tadi kan kita punya main app yaitu bagian utamanya ya tentunya atau bahasa itu screen utamanya yang kita coba buatin. Ada juga second win atau bahasa itu screen keduanya juga gitu ya. Jadi ada main app, second window dan segala macamnya. Jadi bisa dibilang ada cukup banyak nih yang bisa kita kategorikan di dalam di namanya itu di Raffier test tadi ya Reza ya buat hal ini. Oke, mungkin kita coba start dulu ya buat masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini lagi. Nah, ini aku coba lanjutin lagi. Ya. Oke, sudah terlihat kan ya? Ujian proyek. Oke, nah di sini kita lakukan diskusi ya, mengenai penyempurnaan dari aplikasi. Nah, jadi hasil tesnya seperti apa sih dan gimana hasil pengujiannya? Apakah semua tes telah diluluskan? Nah, di sini pertanyaannya. Nah, jika ditemukan kesalahan setelah proses pengujian, maka harus dilakukan namanya koreksi ya. Jadi yang seperti aku sebutin sebelumnya ya. Jadi di sini kita tahapannya tuh bahasa itu ganti ganti mengganti lah atau bahasa itu kita perbaikan perbaikan, pengujian, perbaikan, pengujian, pengujian, perbaikan, perbaikan, pengujian lagi sampai akhirnya nggak ada perbaikan lagi dan pengujiannya udah pass atau udah lolos lah, bisa dibilang. Nah, mungkin itu aja. Kita habis ini langsung masuk lagi Reza nih yang ini ya, ini cukup simpel sih di sini. Kita tinggal masukin aja untuk kode yang kemarin kan kita udah selesai semua ya, proyek aplikasi desktop. Ntar boleh masukin aja referensinya ke sini. Nah, nanti di sini bisa dilakuin namanya penyempurnaan nih sama Reza. Mungkin mau dilakuin adjustment itu boleh banget ya. Sip, boleh langsung aja kita buka VS Code-nya sekarang Reza. Reza boleh buka VS Code-nya. Dan ini paling simpel ya, udah kita tinggal copy dulu aja kode yang udah kita punya di apa namanya di soal sebelumnya ya. Jadi dari lesson 30 kamu copy semua Reza masukin ke dalam file yang sekarang. Nah, algoritmika, oke, buka lesson 31 ya. Atau enggak biar nggak usah balik ntar bisa ke collab aja. Oke, ke situ 31 klik poin 2. Oke, program proyek Anda di sini. Oke, sip, boleh masukin kodenya ya. Sebenarnya kita udah kerjain juga kodenya kan di minggu lalu. Nah, mungkin Reza boleh kopikan aja kodenya. Itu ada di collab juga sih kebetulan. Tuh, mungkin boleh di collab aja atau enggak boleh back dari algoritmika eh, application-nya ya. Ya, bisa ke lesson berarti 30 kalau misalnya kamu mau copy secara manually ya. Oke, di copy terus masukin ke 31, tapi di sini bedanya kita akan lakukan adjustment ya. Bisa dibilang kita akan lakuin namanya adjustment biar dia itu bisa lebih memukau lah. Jadi ntar di sini bisa diganti juga nanti buat presentasinya Reza nantinya ya. Jadi biar lebih bagus lagi. Coba mana dikopikan semuanya ke 31 sudah diambil semua file dari 30 ke 31 terus coba dijalanin apakah udah bisa. Ini 30 udah dari 30 udah dipindahin ke 31 Reza semuanya. Sudah dipindahin semua belum? Kamu copy ya, maksud aku di copy. Mungkin kalau misalkan bingung boleh ke collab aja, kopikan dari situ ya. Gimana, gimana?
Bisa gak Reza? Di copy, dimasukin ke yang tadi. Ada kendala kah? Coba. Soal di sini kita pengen lakuin adjustment ya, atau bahasanya kita lakuin sedikit penambahan lah bahasanya. Gimana bisa Reza? Halo, halo, Sebentar Reza. Kak lagi lag. Oh, lagi nge-lag. Oke. Mungkin biar lebih cepat, boleh dari collab aja, Reza. Jadi dari collab kamu kopikan dulu ke sini. Yang penting bisa jalan dulu. Habis itu ntar kita lakuin modifikasi ya. Beberapa modifikasi yang bisa kita coba lakuin nih di sini. Biar ntar hasil lebih bagus. Nah, bisa gak? Kamu dari collab aja, dikopikan, taruh sini. Nah, nanti dari di sini nantinya ntar kita lakuin adjustment nih. Kita lakuin modify ya. Biar nanti projectnya lebih bagus lagi. Gimana, Reza? Oke. Make sure semuanya udah diisi ya. Mungkin pakai collab aja. Terus nanti habis itu ntar coba di run. Nah, ntar di sini kita akan bermain sama ChatGPT ya buat kita rapihin nih. Oke, nah ini oke, coba diklik mulai. Oke, masukin usia. Mulai tes pertama, coba dimasukin klik mulai tes pertama, jalan nggak timernya? Oke, jalan. Oke, good.
Nah, nanti di sini kita akan lakuin beberapa adjustment ya, biar nanti dia ini lebih bagus lagi nih, tentunya bentukannya ya. Nanti, oke, ntar abis ini kita akan prompting aja. Oke, jongkok. Oke, nah ini udah terhitung ya. Indeks Raffera berapa dan kerja jantungnya seperti apa, itu udah tertulis juga di bagian situnya ya. Oke, good. Nah, coba sekarang perlu kita lakuin adalah Reza, kita akan lakuin namanya modifikasi ya, sedikit modifikasi biar nanti proyeknya jadi lebih bagus lagi nih. Nah, ini gimana? Ini mungkin aku contohin lagi. Nah, di sini kita akan bermain sama sedikit ya, sama chat GPT nih. Reza, gimana caranya kita lakukan adjustment biar nanti hasilnya tuh bisa lebih memukau lagi nih. Nah, jadi kan di sini kita harus present dulu ya. Nah, coba kalau misalnya saya lihat sekarang screenku ya. Nah, jadi di sini kita tuh udah punya sebenarnya kodenya kan. Kalau dijalanin pun ini sebenarnya udah bisa. Klik run, sorry, run itu jangan di final window ya. Jadi nggak muncul. Kita harus ke my app. Mungkin aku close dulu aja deh. Close all. Oke, my app kita jalanin. Nah, di sini muncul ya. Welcome to the Health Status Detection Program. Nah, di sini kita akan lakuin namanya biar dia itu tampilannya lebih bagus lagi nih. Nah, itu ada di mana sih? Nih, kira-kira kita lihat nih, kira-kira window-nya tuh apa aja. Di sini mungkin kita bisa ke bagian sini ya. Pertama-tama mungkin aku pengen ubah dulu terkait My App. My App ini adalah isinya adalah tampilan utama ya. Ini tampilan utama seperti ini. Isinya apa aja? These applications allow you welcome to the State Health Status Detection Program. Nah, di sini kan kalau misalnya dilihat ya, di sini ada TXT-nya, hello text dan segala macamnya, yang dimana dia itu merujuk pada ini ya TXT hello tuh di sini, yaitu hal ini. Nah, yaitu di bagian instruction spine. Nah, coba di sini kita lakuin adjustment nih di My App, kita buatin dia itu lebih interaktif lagi ya. Nah, ini kita kasih tahu ChatGPT, kita copy aja. Berikut kode My App saya, .py saya di dua, masukin ke sini. Terus masukin lagi juga berikut kode apa di sini? instr.py ya. Oke, nah di sini kita copy lagi. Nah, kita di sini kasih tahu kita mau buatin apa sih? Saya ingin kasih tahu nih, aplikasinya sudah dapat berjalan dengan baik. Klik. Hal yang saya inginkan adalah buatkan tampilannya menjadi lebih menarik gitu ya, lebih menarik dan colorful untuk tampilan my store app.py saya, karena yang sekarang agak monoton. Kan gini ya, buatkan backgroundnya gelap. Sekarang aku minta gini, menjadi gelap dengan apa? Dengan teksnya warna terang. Lalu buatkan juga tombolnya menjadi lebih menarik, tampilan UI atau UX-nya sehingga terlihat profesional. Enter. Tampilan gelap, teks warna terang. Oke, nah, di sini kita lakuin namanya dark mode ya di sini. Nah, di sini nih kita tambahin ini nih, palette.
Nah, dark mode professional, background gelap, teks abu terang. Coba kita copy aja langsung ya. Kita copy. Bisa juga misalkan mau dilihat ya perubahannya tuh di mana sih. Nah, ini perubahannya biasanya ada di sini nih. Di guys itu dia ada namanya apply style sekarang di bagian sini. Nah, ini dia isinya nih. Apply dark theme. Nah, kita tinggal masukin aja ke sini lagi. My app kita ubah ya. Jadi ini berdasarkan tampilan-tampilan nih. Mau ke tampilan 1, 2, 3, ntar tinggal disesuaikan aja. Nah, lihat sekarang punya aku. Nah, udah berubah ya. Tampilannya jadi lebih, menurut aku lebih menarik nih di bagian sini. Cuman ya yang keduanya masih sama ya. Karena belum ada perubahan yang dilakukan yang kedua. Ini yang kedua nih. Jadi yang baru diubah adalah yang pertama aja dulu. Di sini aku buatnya. Nah, Reza juga bisa nih ngelakuin hal yang sama. Tinggal lakuin namanya prompting di ChatGPT. Kalau misalkan nggak suka kayak gini, apa gimana? Ya udah tinggal minta dirapiin lagi sama ChatGPT-nya ya. Ini tinggal kita misalkan kayak gini nih, kurang bagus, udah tinggal kasih tahu. Oh, saya masih kurang suka nih, bisa di screenshot dulu, terus kasih tahu maunya kayak gimana. Nanti hasilnya lebih bagus lagi tentunya. Nah, itu PR-nya buat Reza. Oke, coba bisa dicoba ya, karena nanti tentunya yang diharapkan adalah Reza nanti pas nanti present itu nggak memakai yang benar-benar original gitu. Bisa mungkin udah diubah tampilannya jadi lebih bagus dan lebih memukau ya. Yuk, silakan Reza. Mungkin boleh dicoba. Jadi di copy dulu aja semuanya masukin chat GPT, terus kasih tahu kira-kira minta chat GPT minta diapain, apa yang mau diubah sih, atau mau di adjust gitu, biar lebih rapi, biar lebih bagus dan serta memukau. Gimana Reza bisa lakuinnya, promptingnya? Ada kendala gak? Kak, tadi Bisa. ngapain Kak? Tadi sih mau sinyal saya jelek Kak. Oh, oke. Putus. Oke, jadi tadi Reza bisa lakuin namanya ini, namanya gimana biar proyeknya lebih menarik. Nah, cara itu tadi kayak tadi aja ya. Jadi tinggal di copy aja Reza semuanya kodenya. Terus kalau minta chat GPT, minta diapain? Misalkan Reza mau dibuatin tampilannya mau warnanya gelap, backgroundnya, terus juga nanti teksnya warna putih. Itu boleh, tinggal dibilang aja. Misalkan mau dibilang apa lagi? Mau backgroundnya warna apa dan tampilannya seperti apa itu bisa disebutin aja. Kamu dengan cara kamu copy dulu aja kodenya. Di sini kita lagi belajar di My App. Ntar buat nextnya buat second win dan juga final nanti itu Tadi tugasnya Kakak Reza. baru keluar. Kenapa? Enggak Kenapa? Kak, tadi ngomong ini. Halo, suaraku udah terdengar sekarang? Udah Kak. Oke, nah jadi di sini tugasnya adalah Reza buatin tampilannya tuh jadi lebih menarik. Jadi kan tadi kita lagi mainin di My App, main window ya, yang merupakan lobby utama lah, itu bahasa halaman utama. Nah di sini yang aku minta adalah coba Reza buatin dia itu lebih bagus dan juga lebih interaktif tentunya dengan cara apa? Kamu bisa copy aja semuanya, copy terus juga paste ke apa namanya, paste ke itunya tadi. Habis di paste kamu minta adjust gitu ya, adjust biar dia lebih menarik lagi. Jadi bilang ChatGPT-nya misalkan mau diubah tampilannya jadi warna apa segala macam, Reza bisa minta ke ChatGPT. Yang dimana nantinya kenapa aku minta ini? Karena nanti di next week hopefully Reza itu tampilannya nggak cuman kayak ini yang kita buatin di pas project sekarang ya. Jadi harapannya nanti minggu depan tuh Reza udah bisa nih paham kayak gimana caranya buat tampilan lebih menarik tanpa ngikutin yang sebelumnya udah ada gitu. Jadi ntar projectnya jadi lebih menarik. Jadi kan seenggaknya kita udah belajar basicnya, Reza basicnya udah kita pelajarin, dan nanti kita di sini tinggal lakuin adjustment aja biar hasilnya lebih menarik.
Coba, mungkin boleh sambil share screen juga biar aku bantu. Gimana? Halo Reza? Halo, halo. Pak, Ya, gimana? bener kan lagi loading? Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Coba. Gimana Reza bisa? Boleh di-share screen? Gimana, gimana? Nah, itu dia. Bisa ditambahin itu ya tadi ya. Nah, bisa kamu aplikasikan langsung coba. Copy terus di-paste ke sana. Nah, biar nggak bingung, coba Reza mintain aja. Berikan kode fullnya gitu aja. Jadi biar nggak perlu apa namanya nggak perlu ditaruh kodenya di mana bingung. Nah, bilang aja berikan kode full untuk my app. Nah, jadi kita di sini ubah my app dulu aja Reza. Nanti urusan yang lain nanti itu masih nanti lagi.
Gimana? Coba langsung dikopikan aja nih. Jadi minta buat line pertama aja buat buat my app dulu aja. Jadi yang penting my app dulu. Yang penting Reza paham dulu nih cara lakukan adjustmentnya gimana. Buat my app dulu aja bilang. Buatin buat my app dulu aja. Terus berikan kode secara fullnya. Coba berikan kode full untuk si my app dulu aja ya. Jadi buatin si my app dulu aja. Oke, nah di sini udah ada sedikit perubahan ya. Jadi di sini tulisannya jadi bold. Nah, mungkin di sini ntar Reza bisa lakukan adjustment lagi. Mungkin bisa dibuatin apa namanya? Nanti ini ya, apa bahasanya tuh backgroundnya itu mungkin bisa jadi gelap atau nggak gimana. Atau mungkin Reza bisa tambahin juga kayak nanti ada dua mode ya. Ada gelap sama terang. Nah, ntar bisa ditambahin juga. Cuman so far seperti itu ya. Nanti Reza boleh bekerja lagi ntar dengan menggunakan second wind-nya. Gimana caranya nanti. Pokoknya bahasa itu sesuai sama Reza aja ya. Sesuai sama Reza. Tapi Reza buatin tampilan itu lebih menarik gitu dibandingkan game yang kita buatin sebelumnya. Gitu. Jadi tampilannya lebih menarik dan lebih fun to play lagi lah. Atau bahasanya looks-nya lebih oke lagi. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak Reza? Any question? Untuk aplikasi, untuk presentasinya kita kan berdua Kak. Hmm. Kenapa? Iya Itu betul. berarti dua proyek. Ya, nanti dua proyek aja karena kebetulan kan Reza cuma berdua dan satu kelompok. Kalau cuma satu proyek itu waktunya aku rasa cuma sebentar gitu ya. Jadi aku rasa biar agak sedikit lebih lama, nanti dua proyek aja. Mungkin Rafirta sama Maze Game kan Maze Game kemarin Reza udah jadi juga tuh, kalau itu udah keren juga. Bisa dipakai juga itu. Oke? Berat. Iya, Siva sama Glenn udah enggak Kak. Udah enggak ya. Sisa berdua nih sekarang nih sebelum lulus ya berarti ya. Berarti nanti misal kalau saya Pak game, kalau Jose kalau ceknya gitu aplikasi. Bisa, bisa. Pokoknya nanti pembagiannya nanti Reza bisa komunikasikan aja sama Jose. Hmm. Soalnya Oke? tadi saya cek katanya dia sibuk Kak. Proyeknya kata belum selesai-selesai. Oke, nanti mungkin boleh diobrolin aja sih menurut aku sama Jose. Nanti baiknya gimana? Nanti kalau misalnya mungkin Jose lagi berhalangan hadir gitu ya. Mungkin nanti Reza yang penting udah siapin dulu aja presentasinya gimana. Nanti itu ntar bisa dibicarakan lagi sih menurut aku. Yang penting punya Reza, bagian Reza udah aman dulu aja gitu. Hmm. Oke? Oke Kak. Oke, sip. Tuh, mungkin kita istirahat dulu lagi ya selama 5 menit. Habis itu ntar kita akan lanjut ke presentasinya Reza ya. Jadi ntar abis ini Reza buatin presentasinya. Tapi sejauh ini paham nggak maksud aku buat ngerubah ini biar lebih menarik? Tahu udah paham kan caranya ke ChatGPT-nya? Iya Kak, kayak tampilannya, tombolnya. Yes, betul. Tampilannya, tombolnya misalnya mau ditambahin jadi warna apa, segala macamnya. Ntar minta ChatGPT buat rapiin ya. Jadi make sure nanti pas present itu UI-nya lebih bagus lagi gitu. Maksudnya biar ada perubahan juga gitu. Jadi ada perubahan yang dilakuin sama Reza. Oke? Oke Kak.
Oke, sip. Kalau gitu, selamat istirahat sampai jam 4 lewat 5 ya, Reza ya. Kita istirahat 4 menit. Terima kasih, Reza. Baik, Kak. Oke, sip. Waktunya sudah selesai, Reza ya, untuk istirahat. Mungkin kita lanjutin lagi ya. Reza sudah kembali, Reza, ke dalam, eh, sudah kembali ke dalam roomnya lagi. Mungkin boleh on cam lagi ya, Reza ya. Ya, Kak. Oke, sip. Kita coba kerjakan sekarang buat lanjut ke presentasinya. Tadi buat tugasnya udah disubmit, Reza? Untuk tugasnya tadi sudah disubmit sama Reza? Halo, halo. Oh, yang 31 ya, Kak. Oh ya, oke, sip. Nah, ini kita coba lanjutin dulu ya. Nah, ini segmen terakhirnya. Habis ini kita akan coba presentasinya. Nah, sekarang terkait presentasi proyek ya di sini, Reza. Jadi, selama tahun akademik, kita telah melakukan beberapa proyek menarik dan juga luar biasa ya. Nah, karya kita juga layak diketahui oleh orang lain. Seperti yang perlu diketahui ya, presentasi proyek merupakan salah satu tahapan terpenting dalam pengembangan suatu produk IT ya.
Presentasi yang efektif dan kualitas tinggi juga akan memberikan kesan positif baik pada produk maupun pada penciptanya. Dan di sini kita akan coba berlatih untuk membuat presentasi berkualitas tinggi. So, di sini nanti kemungkinan struktur presentasi ntar seperti ini ya. Ini cuma saran aja. Tentu ada nama proyeknya apa, terus juga masalahnya itu kira-kira apa, lalu juga produknya ada apa aja di sini, lalu juga kira-kira masa depan produknya itu mau seperti apa, timnya tuh siapa aja, dan mungkin ada juga mungkin slogannya ya, biar bisa lebih menarik dan juga lebih mudah diingat nih, ada slogan. Nah, di sini topik baru, di sini tools buat kita bikin presentasi itu apa aja sih yang udah kita ketahuin. Nah, di sini kita punya PowerPoint, Keynote, Open Office Impress, ada juga Google Presentations ya. Nah, apalagi nih alat lain yang akan kita coba gunakan. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan Canva ya, Reza ya. Jadi ntar bisa juga menggunakan Canva kalau misalkan mau dibuatin lebih bagus lagi nih buat di bagian sini. Nah, ntar tinggal ke otorisasi aja, masukin akunnya. Nah, terus tinggal buatin, klik namanya create a design ya, buatin desain. Di dokumen, dan udah ya nanti ya. Dan untuk membuat presentasi kita, gunakanlah alat yang teman-teman suka ya, atau Reza suka. Ingat juga bahwa waktu yang kita miliki untuk membuat presentasi itu terbatas. Di platform ini kita akan menemukan template untuk Google ya. Jadi ya ini seperti sebelumnya aja Reza. Jadi kan aku udah share juga terkait template ya untuk final project. Itu bisa digunain aja tuh template-nya biar hasilnya bisa jadi lebih rapi. Nah, di sini ya, nanti kita tugasnya adalah kita diminta untuk mengembangkan presentasi untuk salah satu proyek yang dikembangkan selama kita kursus ya. Nah, mungkin itu aja ya Reza ya untuk presentasinya sekarang. Ini ntar di next, tentunya di next week ya. Nanti kita akan coba presentasikan produk kita dan juga mengambil bagian dalam pameran proyek ya. Dan juga presentasi harus siap untuk pelajaran berikutnya. Jadi jika nggak ada waktu untuk mengerjakan suatu hari ini, kita bisa nyelesain juga nanti di rumah ya. Jadi ntar nggak mesti hari ini selesai, nanti Reza bisa cicil juga ketika kelasnya udah selesai juga di hari ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Reza? Ada yang mau ditanyakan? Any Enggak, question? Kak. Nggak ada ya, aman ya berarti ya. Oke, kalau gitu. Sip, kita coba lanjut dulu aja ya kalau gitu ya. Nah, sekarang Reza boleh share screen lagi. Nah, sekarang kita kerjain segmen yang kedua nih Reza nih. Boleh di back lagi aja ya. Nah, di back. Nah, Reza boleh kerjain tasnya ya. Jadi ke presentasi proyek di sini ke bagian nomor satu. Nah, di sini Reza bisa kumpulin nih terkait linknya dulu. Jadi ntar kita sambil kerjain buat presentasi proyeknya masih masih ada gak di sini. Nah, ini bisa diklikin aja ya. Jadi buatin dapat linknya tuh bisa dibuka aja bagian dokumentasi di sini nih yang kedua, terus diklik. Nanti bisa dapetin template untuk projectnya. Di sini mungkin mau pakai Raffio Test atau apapun itu bebas aja ya. Nah, coba Reza. Boleh dong di share screen. Dan di mana? Oke, nah bisa dibuatin ini dulu ya Reza ya, kopinya dulu. Jangan lupa dibuatin kopinya. Nah, kamu klik file, terus make a copy ya, atau buat salinan. Klik ke kiri atas, terus klik itu, lalu langsung dibuat salinan aja dari proyeknya ya. Oke, kasih nama. Misalkan apa? Reza Jose atau mungkin tim satu gitu namanya kan cuma satu tim ya. Nah, langsung aja proyek akhir apa? Nah, langsung sebutin aja.
Nah coba bisa dikasih penamaannya ya. Si proyek apa? Rafir test segala macamnya tinggal ditaruh aja dan disebutin ya. Kira-kira apa tuh? Stasi proyek apa? Rafir test. Nah kemarin kan Reza, aku rasa nih Reza udah paham lah ya cara buatinnya. Karena kan kemarin buatin yang apa namanya? Proyeknya itu Maze Game itu udah oke banget juga sih aku lihat punya Reza ya. Reza udah berhasil buatin presentasinya, terus juga buatin dia lebih menarik segala macamnya itu udah Reza buatin lah. Dan itu udah keren banget sih menurut aku. Berarti itu nanti kita presentasinya di file terpisah atau digabungin aja, Kak? Digabung aja, digabung aja. Nah, kalau misalkan nih menurut Reza ini udah oke, boleh juga digabung sama yang kemarin. Jadi ntar di judulnya ntar tambahin apa namanya review test dan apa nah, tujuan proyeknya apa kira-kira. Nah ini masih ingat gak cara buatnya gimana tujuan proyek? Kemarin aku waktu itu aku udah ajarin kan cara pakai ChatGPT biar lebih rapi. Coba di sini aku liatin coba untuk Reza sendiri gimana. Coba kemarin kita bisa menggunakan codingnya ya. Jadi kodenya kamu kopikan gitu ya, kamu copy, terus kamu paste langsung ke ChatGPT dan minta buat dilakuin namanya perubahan di situ ya. Misalkan mau dibuat lebih rapi dan segala macam. Ya, gimana bisa? Where should we begin? Oke, langsung aja. Berarti bisa pakai kodenya ya. Kodenya dikopikan, langsung di paste aja di bagian sana di paste terus juga jadi kira-kira disebutin nih kira-kira di sini berdasarkan codingannya kira-kira tujuannya itu apa atau nggak Reza bisa juga cerita kalau misalnya Reza tahu oh tujuannya adalah untuk mengukur BMI body mass index gitu. Nah kalau kayak gini kalau masih awal-awal kopikan aja semua kodenya ya jadi dari semua file kamu kopikan kamu paste taruh sini semuanya. Gimana gimana. Nah, buatinnya lebih interaktif lagi kemarin Reza buatinnya menurut aku udah oke tuh jadi dibuatinnya dalam bentuk poin-poin ya buatin poin-poin terus juga buatin apa namanya kamu tambahkan emoticon emoticon nah itu jadi lebih bagus lagi tuh kalau misalnya Reza bisa buatin seperti itu kayak kemarin ya. Kemarin saya tanya ChatGPT, Kak. Terus di saranin lagi nih, Kak. Yang digabungin. Apanya ya gabungin? Ya presentasinya itu. Iya digabungin aja memang digabungin aja Reza jangan di nggak usah dipisah digabung aja. Digabung aja. Jadi langsung aja nih, Kak, yang ngedit yang kemarin. Iya bisa kamu ngedit kemarin bisa tapi nanti backgroundnya sesuaiin biar lebih ini ya mungkin mau dibuatin dua hal gitu bisa juga.
Nah, di sini kan kamu udah punya Maze Game nih kemarin nih. Main Maze Game, Pac-Man, dan aplikasi apa? Review Test. Nanti Reza bisa koordinasi aja nih sama Jose kira-kira mau dibuat seperti apa sih untuk ininya tadi ya, biar lebih interaktif tentunya. Maze Game Pac-Man, oke. Nah, berarti tambahin lagi nih di Review Test tuh kira-kira mau ditambahin apa lagi nih di bagian sininya. Cuman sejauh ini yang aku concern adalah Reza kira-kira paham nggak sama yang aku maksud berarti terkait apa aja yang nanti perlu ditambahin buat projectnya. Jadi kan nanti buat Reza sama Jose itu karena kalian berdua nanti presentasi jadiin satu aja. Cuman tapi digabung ya dua main topik. Jadi kita punya apa bahasanya kita punya review test dan juga punya maze game gitu. Ntar digabung dalam satu presentasi. Buat apa aja yang perlu dimasukin ke PPT-nya paham gak Reza apa aja? Aku rasa sih harusnya Reza paham ya karena Reza minggu waktu itu udah buatin maze game tuh harusnya udah paham. Ada tujuan proyeknya apa, terus juga kira-kira Itu kenapa dibuatin begini. Masih masih ingat gak? pasti kak. Masih. Nah, tuh kemarin punya Reza menurut aku udah oke banget tuh. Coba kamu liatin lagi deh yang main game deh. Reza buatinnya juga rapi, jadi buatinnya dibuatin poin-poin aja gitu ya, buatin poin-poin, dibuatin dalam bentuk poin-poin ya, kayak kira-kira nah kayak gini nih. Nah, buatin kayak gini Reza. Nah, tuh kayak gitu udah good banget tuh. Nah, ini udah gambar udah bagus banget. Kamu buatin seperti ini biar hasilnya bisa lebih menarik dan juga bagus ya. Python, Pygame, VS Code dan segala macamnya. Ntar Reza bisa buatin kayak gini. Nah, ini Reza udah bagus banget sih buat aku. Reza buatin ini juga karakter-karakternya dibuatin. Nah, cuman yang harus ditambahin juga menurut aku adalah PR-nya adalah PPT. Aku rasa meski udah jadi. Cuman aku rasa coba dilakuin modifikasi ya. Jadi aku bilang modifikasi kayak nanti minta ChatGPT aja buat ngebantu buat ngebuatin kira-kira biar dia itu lebih menarik Reza. Kayak contoh tampilannya lebih menarik dan hal-hal lainnya juga lebih menarik tentunya. Gitu bisa dipahamin nggak sampai di sini? Bisa kak. Bisa ya. Oke, mungkin kalau bisa dipahami mungkin itu aja ya. Karena di hari ini ya aku rasa udah cukup sih untuk materinya ya. Nanti jangan lupa juga Reza buat link presentasi nanti diupload ke tas yang tadi ya Reza ya. Yang nomor 3, kamu nanti taruh di situ biar aku bisa lihat juga nih progresnya udah sampai mana. Gitu. Oke Reza. Oh langsung taruh linknya kak. Kenapa? Kayak langsung link yang point game itu atau link baru Eh, kak? Test link server buat link test server. link link presentasinya yang barusan tadi aja yang kamu udah bikin tuh Mes Game. Kan nanti kamu mau buatin full di situ kan. Kamu share linknya, nanti Mm-mm. submit di tugas yang ketiga tadi. Itu yang tugas ketiga dia minta link presentasinya. Pastikan jangan di lock ya, biar aku bisa lihat ya. Ya kak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Riza? Ada yang mau ditanyakan dari Reza? Any question? Halo? Tadi apa ya? Mau nanya apa? Coba, silakan.
Apa kira-kira yang mau ditanya? Berarti saya tinggal nambahin yang kayak ikon-ikon sama poin-poin dari presentasi tes Rover kan Kak, digabungin ke Mass Game. Yes, betul, digabungin ke Maze Game. Jadi jadiin satu deck aja, nggak usah Ada. dipisah. Gitu. Sama tadi PR-nya buat Reza dilakuin modifikasi ya, biar lebih menarik tampilannya kayak tadi. Di ChatGPT minta buatin UI-nya lebih menarik dan segala macamnya biar dia lebih menarik kayak tadi. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin kalau gitu itu aja Reza untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang cara lakuin skenario testing buat reviewer test, lalu juga gimana cara kita melakukan modifikasi pada reviewer test tersebut, dan juga kita belajar tentang namanya presentasi kita ya buat nanti next week. Jadi ntar next week itu adalah graduation-nya. Nanti Reza bisa presentasikan ya terkait project tersebut ke dalam ke dalam presentasi nantinya ya, biar nanti graduation-nya nanti hasilnya lebih bagus lagi. Mungkin sebelum close, boleh dong dari Reza coba Reza juga summarize apa aja yang Reza dapetin hari ini. Saya juga udah dapetin cara buat modifikasi kode kita di Hmm? ChatGPT buat minta ChatGPT lebih Oke, sama terus? bikin presentasi, bikin Hmm? di apa? Minta ChatGPT saranin bikin presentasi yang bagusnya kayak gimana, Oke, tambahin icon apa, gambar apa dan lain-lain. oke, sip. Betul ya. Jadi itu tadi barusan Reza sebutin tadi ya. Betul banget itu dia. Oke, mungkin kalau gitu itu aja Reza buat pelajaran hari ini. Terima kasih banyak udah summarize ya. Semoga lebih bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja Reza ya. Hopefully ntar presentasinya udah jadi dan ntar next week udah siap buat lakuin presentasi ya Reza ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya ya Reza ya di graduation next week. Thank you Reza. Selamat sore. Bye bye. Baik, Kak. Terima Terima kasih. kasih, Kak. Selamat sore. Sama-sama. Sama-sama sore.